Baik, kesempatannya terima kasih Pastor Cipto. Salam buat teman-teman yang ada di Komal. Selamat malam di Indonesia, Pak Bambang Nursena. Salam kenal. Saya penggemar Bapak dari dulu, akhirnya hari ini bisa sepanggung di roomnya Pastor Cipto. Izin bertanya Pak Bambang Nursena, menurut Pak Bambang Nursena, konsep keselamatan ini seandainya Tuhan bisa ngomong kepada kita saat ini, apakah melalui satu jalan saja atau dengan cara apapun kau ingin datang kepadaku, dengan cara itu pula aku akan datang kepadamu. Terima kasih Pak Bambang Nursena. Iya, terima kasih. Kalau kita merujuk pada Alkitab, ya sangat jelas sekali, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas sekali bahwa keselamatan itu hanya melalui Kristus. Tapi masalahnya adalah apakah Kristus itu hanya terbatas pada wujudnya sebagai manusia? Itu yang sebetulnya digumuli oleh para bapak gereja, misalnya Clement dari Alexandria, salah satunya ya, yang mengatakan bahwa Kristus yang dimaksudkan itu bukan sekedar dibatasi dengan kemanusiaannya ketika datang ke dunia, tapi juga Kristus yang kekal sebagai firman Allah yang adalah Allah sendiri. Maka ketika kita mengatakan bahwa keselamatannya dalam Kristus, artinya keselamatan itu hanya ada pada Allah yang telah menyatakan diri dalam Kristus itu. Tetapi ada orang yang secara tidak bersalah, itu tidak mengenal dia. Maka bagaimana orang ini, ya, maka kalau di dalam pergumulan gereja-gereja kuno itu dikatakan seperti ini, saya tahu keselamatan itu ada di mana, tapi saya tidak boleh menghakimi keselamatan tidak hadir di mana. Nah, ini sangat terkenal sekali ungkapan seperti ini. Jadi di satu pihak kita juga tidak kehilangan iman kita untuk kompromi dengan yang lain, seperti yang baru-baru ini muncul, itu Kristen progresif itu misalnya ngaku diri Kristen, padahal ya sebetulnya tidak semudah itu orang menyebut Kristen. Tetapi juga kita tidak kehilangan kerendahan hati untuk kita bisa memahami orang yang tidak paham tentang iman Kristen itu sendiri. Maka ada ungkapan yang sangat terkenal dari Justin Martyr. Justin Martyr itu seorang filosof yang kemudian bertobat menjadi pengikut Kristus, dan dia menulis buku yang berjudul Dialog with Trippo, kira-kira tahun 140 Masehi. Dia mengatakan bahwa bagi orang Yunani yang tidak mengenal Taurat, maka Musa adalah perjanjian lama mereka. Jadi Taurat itu kan mengajarkan kita kepada pemahaman kepada keselamatan yang akan datang, yang dinubuatkannya akan digenapi lewat keturunan Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Maka bagaimana kalau orang Yahudi, tentu dia paham apa yang tertulis dalam Taurat. Tapi kira-kira orang yang bukan Yahudi, yang orang Tionghoa, orang Papua, orang yang jauh dari hukum Taurat, lalu mereka apa? Dari mana mereka tahu tentang kebenaran itu? Katakanlah orang Majus. Orang Majus kan tidak pernah membaca Taurat, tapi Tuhan izinkan dia melihat bintangnya di timur. Jadi artinya Tuhan mengizinkan lewat fenomena yang lain untuk dia bisa mengenal Sang Juru Selamat yang waktu itu datang. Maka ada ungkapan yang sangat terkenal dari Justin Martyr ini, dan ini sangat dekat dengan para rasul karena dia menulis baru tahun 140, bahwa filsafat Yunani, maksudnya kesadaran orang tentang the supreme being, tentang causa prima, kalau istilahnya Aristoteles itu disebut sebagai preparatio evangelica, sebagai persiapan kepada Injil. Jadi agama-agama manusia itu karena hasil dari pencarian dari bawah ke atas, maka dia dapat dikatakan sebagai fajar-fajar kebenaran yang menunggu matahari bersinar penuh di rembang siang. Matahari kebenaran itulah
Kristus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, lalu satu lagi, seorang bapak gereja yang bernama Clement dari Alexandria. Ini juga menulis kira-kira tahun 180-an atau tahun 200-an. Jadi setelah Justin Martyr. Dia mengatakan begini, setiap orang tahu bahwa Yesus itu adalah gambar dan rupa Allah. Dan setiap orang juga tahu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak seorang pun yang bisa mengembalikan manusia yang jatuh dalam dosa dan kehilangan gambar kemuliaan Tuhan yang olehnya dia diciptakan, kalau bukan gambar dan rupa Allah sendiri yang datang untuk menjumpainya. Tetapi dia mengatakan, setiap orang yang tanpa kesalahan, tidak pernah mendengar Injil, tetapi dia menghidupi dirinya dari firman Allah yang kekal itu, dia adalah orang Kristen huruf kecil, sekalipun dia adalah ateis. Nah, kata ateis yang dimaksudkan oleh Clement dari Alexandria itu bukan ateis tidak percaya Tuhan, tapi zaman itu kata ateis itu artinya orang yang tidak menyembah dewa-dewa Yunani. Itu artinya, jadi para filosof itu kan tidak mau menyembah ilah-ilah yang banyak itu. Makanya Plato sadar akan adanya Tuhan dalam bentuk tunggal theos, bukan theois. Aristoteles sadar bahwa ada hubungan kausalitas sebab akibat, tapi di satu titik ada satu sebab yang tidak disebabkan oleh yang lain, dan satu-satunya ini adalah causa prima. Nah, itulah yang sebetulnya digunakan oleh para bapak gereja untuk menyadarkan orang dari pengenalannya secara umum kepada pengenalan secara khusus. Kalau dalam teologi Kristen, pengenalan secara umum ini tidak sempurna. Itu yang disebut wahyu umum. Lewat apa wahyu umum itu? Lewat alam semesta. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari dan suara mereka sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah pengenalan lewat alam semesta, pengenalan lewat alam. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka pengenalan itu tidak sempurna. Maka untuk itu ada jaminan keselamatan dari Tuhan ketika Sang Firman sendiri datang ke dunia untuk menjamin manusia yang mudah-mudahan mendapatkan keselamatan, tetapi dari yang mudah-mudahan itu menjadi kepastian di dalam Yesus Kristus. Jadi agama-agama itu bukan karya setan, bukan. Dalam konsep para bapak gereja, agama-agama itu adalah hasil pencarian yang tidak sempurna dari bawah ke atas. Tetapi Injil itu adalah dari atas ke bawah, di mana firman menjadi manusia untuk menjawab pergumulan manusia yang tidak pasti agar mendapatkan kepastian keselamatan darinya. Itu yang bisa saya komentar. Baik, Iya. Pak Bambang Nursena, jawabannya sangat jelas sekali. Terima kasih atas jawabannya.